Ya pemirsa, suami momong anak di ruang tamu, istri layani pria hidung belang di kamar. Sementara seorang suami tega membunuh istrinya dengan sebilah senjata tajam. Pasangan suami istri harus berurusan dengan polisi karena terjerat kasus prostitusi. Peristiwa itu terjadi di kediaman mereka di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Mirisnya, saat istri melayani pria hidung belang, suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Setiap kali transaksi, pasangan ini menerima uang Rp200.000 hingga Rp400.000. Aksi ini sudah berjalan selama 3 bulan dan sudah ada 15 pelanggan. Pelanggan setelah disepakati harga, baru kemudian dilakukan transaksi dan hubungan badan dengan istrinya. Berapa sekali kencan dari konsumsi mereka? Tarifnya sekitar 200 hingga 400 ribu. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri terancam hukuman 1,5 tahun penjara, sementara suaminya 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tak terima disuruh kerja, seorang anak gelap mata menganiaya ayah kandungnya dengan kayu bakar hingga tewas. Sementara seorang ibu rumah tangga ditemukan tergeletak bersimbah darah di lantai kamar, diduga menjadi korban perampokan. Warga Dusun 2 Ombolata, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan seorang pria yang tewas mengenaskan. Aparat Polres Nias yang menerima laporan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP, polisi meringkus DH, 26 tahun yang tak lain anak kandung korban. Diketahui kasus bermula saat korban menyuruh pelaku sambil memarahinya. Pelaku yang emosi tak terima hingga gelap mata mengambil sebatang kayu bakar dan menyerang kepala korban. Luka parah di kepala membuat korban tewas di lokasi kejadian. Motifnya ini sebenarnya karena tersangka ini tidak menerima ketika dimarahi oleh korban karena diminta untuk mengambil karet ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase Anyus melaporkan. Inilah detik-detik saat seorang terduga pencuri dikejar warga dari atas atap bangunan sebuah ruko di Jalan Panglima Undan, Pekanbaru, Riau. Nahas, pelaku yang tertangkap warga langsung dijatuhkan dari atap ruko. Warga yang geram sempat ingin menghakimi pelaku. Namun pelaku yang kritis akibat jatuh dari atap ruko membuat pelaku dilarikan oleh polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru. Pria yang tidak diketahui identitasnya ini menjalani perawatan intensif karena mengalami patah tulang pinggul dan retak tengkorak kepala. Pelaku sempat diamankan warga dari atas yang salah satu ruko. Ya. Kemudian berdasarkan yang viral tersebut, pelaku ini jatuh ke tanah. Kemudian kami mengamankan dan membawa yang diduga pelaku ini ke Rumah Sakit Polri. Kini kondisi pria tersebut kritis dan tak sadarkan diri. Polisi juga berupaya mencari pihak keluarga dan kerabat terduga pelaku. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Perumahan Sriwijaya Klaster. Api membakar gedung Sound Horror di Jalan Sriwijaya, Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi membuat warga panik. Mereka khawatir api merambat ke pemukiman warga. Tugas pemadam datang ke lokasi dengan 2 unit armadanya. Setelah 2 jam, api akhirnya padam. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun karena banyaknya sound yang terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Pembang Sugiarto melaporkan. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukorejo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin pun berhamburan menyelamatkan diri dan mempertahankan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung anginnya berhenti dan pesta dapat dilanjutkan. Bencana angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Guncangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak.
belum hujan tapi anginnya udah besar sekali. Termasuk kalau di jalan arah ke Sampung, Jalan Raya Sampung dari Sumoroto ke Ngambaan itu banyak ranting-ranting pohon yang patah. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan rusak ringan. Namun tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur berlanjut. Tim SAR akhirnya kerahkan alat berat setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Ratusan personil TNI Polri evakuasi korban dengan alat berat setelah kesepakatan keluarga korban dengan tim evakuasi. 1 unit alat berat jenis kren dikerahkan di titik lokasi reruntuhan bangunan. Tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Sebelumnya keluarga korban sempat protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan dilakukan 24 jam. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Hingga Kamis malam total 108 orang telah dievakuasi tim SAR, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi pondok pesantren dan laporan keluarga masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Lagi pemirsa, puluhan siswa keracunan menu MBG. Kali ini di Banjar, Jawa Barat. Sementara itu Pemkab Agam tetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG. Enam 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Para siswa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, Rumah Sakit PMC, dan Rumah Sakit Mitra Idaman. Sementara itu, korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Tim Liputan News melaporkan.